إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagialah karena Allah telah memilih kita untuk hadir dalam sebuah majelis yang mulia, forum perjumpaan yang hakikatnya adalah ma'dubatullah. Hadirnya kita di tempat ini dalam momentum yang mulia ini, hakikatnya kita sedang menghadiri jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan bisa menjadi isyarat baik bahwa kita semua sedang berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita akan keluar kelak dari masjid ini setelah melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Itulah mengapa khatib senantiasa menyampaikan dari atas mimbar pada setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang telah dianugerahkan iman di dalam hati sanubarinya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar takwa, bukan takwa yang sambil lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam agama Islam. Maka jangan pernah kita berhenti untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, yang dengannya as-salafus salih, orang-orang saleh terdahulu sebelum kita, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang telah hidup sebelum kita, berani berjuang, bahkan mengorbankan harta dan nyawanya demi tegaknya kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah dalam ketakwaan kita, bahkan kematian sebagai balasannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di antara hamba-hamba yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah di atas keislamannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Tema pada khutbah Jumat kali ini adalah muhasabah untuk para ayah. Tema ini sengaja kami angkat agar kita semua yang hadir dalam majelis yang mulia ini, majelisul Jumu'ah, terkhusus orang-orang yang telah menjadi seorang ayah, yang telah dianugerahkan amanah besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak, agar mari sama-sama kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, sejauh mana kualitas waktu kita yang telah kita berikan kepada anak-anak kita, sejauh mana kesungguhan kita untuk mendidik anak-anak yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan sampai kita selalu beralasan dengan sebuah syair yang pasti kita semua telah mendengarnya.
Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah bagi anaknya. Jangan sampai syair ini yang senantiasa menjadi alasan bagi kita para suami, wahai para lelaki, wahai para ayah, bahwa yang berhak mendidik anak di rumah kita adalah ibu atau istri kita. Pendapat ini adalah pendapat yang salah. Benar, seorang istri adalah madrasah bagi anaknya. Tetapi ketahuilah, wal abu raisul madrasah. Ketahuilah bahwa ayahnya adalah pemimpin dari sekolah tersebut. Ayahnya adalah kepala dari sekolah tersebut. Ayahnya adalah rektor dari sekolah tersebut yang merupakan rumah dan rumah tangga kita, di rumah masing-masing kita. Para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, syariat Islam sungguh sangat menjunjung tinggi seorang ayah, pemimpin rumah tangga, untuk mendidik seisi rumah tangganya, istrinya, bahkan anak-anaknya. Hal ini hadir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah khatib bacakan, yang artinya yang berada dalam Al-Qur'an surat Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bahkan secara lengkap dan detail Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan neraka yang darinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga segenap isi rumah tangga kita darinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, waquduhan nas wal hijarah. Api neraka yang darinya seorang ayah harus menyelamatkan istri dan anak-anaknya, karena sesungguhnya bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar utama api neraka adalah annas, manusia, wal hijarah, lalu kemudian bebatuan-bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang menjaga, yang siap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan manusia-manusia yang berdosa, penuh salah dan kesalahan, dosa-dosa besar ke dalam neraka tersebut adalah malaikat-malaikat yang sesungguhnya mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghiladun syidad. Mereka adalah malaikat-malaikat yang keras, tegas lagi kasar. Allahu akbar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat tersebut tidak ada yang pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka semuanya tunduk dan taat atas titah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, adalah bit ta'lim, dengan pengajaran dan dengan pendidikan. Artinya sebagai seorang ayah, marilah jangan sampai seluruh waktu kita habiskan di kantor tempat kerja kita. Jangan sampai 24 jam waktu kehidupan kita semuanya kita habiskan hanya untuk mengurus bisnis kita. Ayah yang sukses adalah ayah yang pandai mengatur waktunya untuk memberikan kesempatannya kepada anak-anak yang ia cintai. Dia pakai dan dia atur waktunya untuk mendidik anak-anaknya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, maka sesungguhnya mereka terlahir dalam keadaan fitrah, suci dalam keislaman mereka. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Perhatikan redaksi yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maka fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang dapat menyebabkan aliran kepercayaan atau agama yang dianut oleh anaknya adalah yuhawwidanihi, membuat anaknya beragama berkepercayaan Yahudi, au yunassiranihi, mengakibatkan anaknya
berkepercayaan Nasrani, Kristen Nasrani. Bahkan yumajjisanihi, kepercayaan yang ada dalam kepala anaknya adalah kepercayaan dan agama Majusi, wal iyadzu billah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam sebuah kitab beliau bahwa yang paling bersalah dalam pendidikan anak ketika seorang anak gagal untuk menjadi anak yang saleh, aktsaruhum li fasadil abna'i haula'il aba, adalah orang tua mereka. Li ghaflatihim min ta'limihim wa tarbiyatihim, karena kelalaian mereka untuk mengajarkan anak-anaknya kepada Al-Qur'an, kelalaian mereka untuk mengajarkan dan mendidik anak-anaknya kepada Al-Qur'an. Wal iyadzu billah. Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Umar ibn Khattab. Kisah ini diabadikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam syariat Islam, ditulis oleh seorang ulama asal Mesir, Dr. Nasih Ulwan. Beliau menulis sebuah kisah bahwa suatu ketika ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab, datang seorang lelaki kepada Umar ibn al-Khattab, syaka li'uquqi ibnihi, hendak untuk melaporkan kedurhakaan anaknya kepada orang tersebut. Fada'a Umar ibn al-Khattab ibnah, lalu Umar memanggil anak orang tersebut, didudukkannya keduanya di hadapan Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian ia bertanya kepada anak dari lelaki tersebut yang bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, apa yang menyebabkan bagimu wahai seorang anak sehingga engkau durhaka kepada ayahmu yang ada di hadapanku ini? Maka kata anak tersebut kepada Umar ibn al-Khattab, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, alaysa lil walidaini haqqun 'alal auladihima, bukankah kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, hak yang harus ia tunaikan kepada anaknya? Maka faqala Umar berkata, na'am, benar wahai seorang anak. Akhbirni ya Amirul Mu'minin, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan hak-hak yang harus ditunaikan oleh ayah dan ibu, oleh seorang ayah kepada anaknya. Faqala Umar, lalu Umar berkata, ada 3 yang menjadi hak dan kewajiban seorang ayah yang harus ia tunaikan kepada anaknya. Yang pertama, an yantaqiya ummah, agar seorang ayah jauh-jauh memilih ibu yang salehah yang terbaik kepada anaknya kelak. Olehnya, wahai para lelaki yang belum menikah, yang belum berumah tangga, ketika kalian akan menikah, pilihlah wanita salehah yang baik agamanya untuk kalian jadikan pasangan kalian. Karena sesungguhnya wanita tersebut yang akan mendidik anak-anak kalian kelak. Lalu Umar melanjutkan wasiatnya, wa yuhsina ismah, dan seorang ayah agar memberikan dan memilih nama yang terbaik kepada anaknya. Sedangkan hak yang ketiga kata Umar ibn Khattab, wa yu'allimahul kitab awil Quran, dan agar seorang ayah mengajarkan kepada anaknya Alkitab atau Al-Quran. Allahu Akbar. Lihat bagaimana jawaban anak yang di hadapannya ada Amirul Mu'minin, yang di hadapannya ada ayahnya yang baru saja melaporkannya kepada Umar ibn Khattab. Anak tersebut berkata, faqala al-walad, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna abi, sesungguhnya ayahku yang ada di hadapanmu ini, lam yaf'al syai'an min dzalik, belumlah dia tunaikan satu pun dari 3 hak tersebut, wahai Amirul Mu'minin. Lalu kemudian ia berkata, amma ummi, adapun ibuku yang menjadi ibuku saat ini, wahai Amirul Mu'minin, adalah seorang wanita negro yang berasal dari bangsa Ethiopia. Kanat Majusi, yang agamanya sebelumnya adalah agama Majusi, yang bisa jadi menyebabkan agamanya mungkin kurang baik untuk diajarkan kepada anak-anaknya, wal iyadzu billah. Sedangkan yang kedua kata anak tersebut, waqad sammani ju'lan, dan sungguh ayahku telah memberikan kepadaku nama yang buruk, yaitu ju'al, yang artinya khunfusa, kembang dari pohon kelapa. Wal iyadzu billah. Sedangkan yang ketiga anak tersebut berkata kepada Amirul Mu'minin, walam yu'allimani minal kitabi harfan wahidan. Sedangkan yang ketiga, wahai Umar, ayahku belum pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Ayahku belum pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran kepadaku. Wal iyadzu billah. Sungguh
Inilah diantara karakteristik buruk orang-orang sebagai ayah yang gagal dalam rumah tangga mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Umar kepada ayah tersebut? Faltafata Umar ila abihi. Umar seketika menengok kepada wajah ayah dari anak tersebut dan ia berkata, laqad aqaqta waladak qabla an ya'uqqa alaik. Sungguh wahai seorang ayah, seorang lelaki, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Wa an asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Sesungguhnya wahai seorang ayah, engkau telah berlaku buruk kepada anakmu sebelum anakmu berlaku buruk kepadamu. Wal iyadu billah. Wahai para ayah, sudahkah kita memilih ibu yang baik bagi anak-anak kita? Dan sungguh tidak ada kata penyesalan dalam hal ini. Bagi kita para ayah yang telah memiliki istri saat ini, mari sama-sama untuk berbagi tausiah, berbagi nasihat dan mengajak pasangan kita untuk datang ke majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, agar dengan ilmu tersebut kita bisa pakai untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Sudahkah kita memilih nama yang baik untuk anak-anak kita? Ahabbul ismi 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Abdurrahman. Di antara nama-nama yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama yang lain. Nama-nama para sahabat, nama-nama yang di dalamnya ada makna dan doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang nama, alismu huwa doa. Nama adalah doa bagi orang-orang yang akan diberikan nama tersebut. Sedangkan yang ketiga, sudahkah kita mengajarkan langsung kepada anak-anak kita Al-Quran? Tidakkah kita membaca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa indah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan ayah dan ibu yang mengajarkan anaknya kepada Al-Quran. Di mana di antara hadis-hadis tersebut ada yang menjelaskan bahwa siapa yang ketika hidup di dunia ia rajin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, ulbisa lahu tajan yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya pada hari kiamat kelak. Lalu apa yang akan Allah berikan kepada ayah dan ibunya? Tiba-tiba Allah memerintahkan dua malaikat untuk memakaikan jubbatul karamah, memakaikan jubah kemuliaan kepada ayah dan ibu dari orang tersebut yang ketika dia hidup di dunia rajin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Bagaimana kesan ayah dan ibunya yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika mereka bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan kami, anna lana hadha ya Rabb. Amalan apa yang menjadi penyebab sehingga engkau memerintahkan malaikatmu untuk memakaikan aku jubah kemuliaan ini ya Rabb? Seakan-akan mereka sadar bahwa amalan apa yang pernah mereka lakukan di dunia mereka sehingga mereka diberikan jubah kemuliaan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kamu berdua telah memerintahkan anak-anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Allahu Akbar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ayah yang sukses, jangan sampai kita bisa menjadi seorang yang profesional. Seorang yang profesional, sungguh dalam bidang karir kita sukses, dalam bisnis kita sukses, dalam pekerjaan kita sukses. Namun jangan sampai sebaliknya kita menjadi ayah yang gagal di rumah kita. Mari di saat azan subuh berkumandang, biasakan bisikan salam kepada anak kita ketika kita hendak membangunkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mereka dalam keadaan tertidur, namun insya Allah ruh mereka mendengar salam kita. Andai bagi kita para ayah yang memiliki anak lelaki, ajak anak kita untuk datang ke masjid, ajak anak kita untuk membaca Al-Quran, ajak anak kita untuk menjawab azan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu andai ada yang bertanya, kira-kira dari mana kita mulai berikutnya untuk mendidik anak-anak kita? Maka jawabannya adalah, mari kita ajarkan iman, mari kita didikkan tauhid kepada anak-anak kita. Tidakkah kita mengingat kisah Yakub ketika ajal hendak menjemput Nabi Yakub alaihi salam? Lihat wahai para ayah, mari kita belajar menjadi ayah yang saleh. Lihat
apa pertanyaan terakhir dari seorang Yakub kepada anak-anaknya ketika mereka semua telah berkumpul di suatu tempat. Ayahnya saat itu sedang terbaring dan sebentar lagi ia akan meninggal dunia. Di dalam Al-Quran diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 133 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut?" Adakah kamu hadir menyaksikan dan mengambil pelajaran ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematiannya? Idz qala li banihi, lihat apa yang menjadi pertanyaan Yakub kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang hendak kalian sembah, apa yang hendak kalian ibadah kepadanya, apa yang kalian hendak sembah setelah aku meninggal setelah ini, wahai anak-anakku. Lihat, Yakub adalah seorang ayah yang sukses karena ia telah mendidik iman dan akidah yang baik, akidah yang lurus, tauhid yang benar kepada anak-anaknya, sehingga jawaban yang indah keluar dari lisan-lisan anaknya. Mereka semua dengan kompak mengatakan, qalu na'budu ilahak. Wahai ayah, insyaallah, qalu na'budu ilahak, kami anak-anakmu akan menyembah sembahanmu wahai ayah, sembahanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berkata, wa ilaha abaik, dan sesembahan ayah kakek-kakek kami, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahan wahidan, sebagai sembahan yang wahid, sembahan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan setelah engkau meninggal kelak wahai ayah, kami akan memasrahkan diri kita muslimun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keislaman kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan anak-anak kalian kepada 3 perkara. Ala hubbi nabiyyukum, agar anak-anak kita mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ali baitih, agar anak-anak kita mencintai ahlul bait. Dan agar anak-anak kita wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna hamalatal Qur'ani fi zilli arsyillah." Karena sesungguhnya anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, mereka kelak di hari kiamat berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh, di mana pada hari tersebut tidak ada lagi naungan dan pertolongan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya sebagai khatib dan juga kita semua yang mendengarkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah dalam usaha kita dan kesungguhan kita untuk mendidik anak-anak kita. Karena sesungguhnya di balik kesungguhan kita untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita akan akidah yang benar, akan Al-Quran, akan iman, akan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban mereka, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya telah menyiapkan pahala-pahala yang terbaik bagi kita. Di antaranya yang pertama adalah apa-apa yang telah kita perintahkan kepada anak-anak kita, lalu kemudian mereka semua mengamalkan hal tersebut, maka sungguh
itu akan menjadi amal jariah bagi kita para ayah, karena anak-anak kita telah mengamalkan apa yang telah kita perintahkan kepada mereka. Yang kedua, bayangkan jika suatu saat kelak kita telah berada di dalam kuburan dan sungguh kita telah meninggal dunia, anak-anak kita tidak pernah melewatkan sholat 5 waktunya, bahkan mereka tidak pernah mengakhiri sholatnya kecuali dengan menitipkan dan mengirimkan doa terbaik. Mereka senantiasa mengangkatkan tangannya untuk mendoakan kita yang sudah tiada dari dunia ini, yang sudah meninggal dunia. Mereka mengangkatkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Satu dari 3 perkara ini adalah waladun soleh, anak yang soleh, yad'ulah, yang senantiasa memanjatkan doa kepada ayahnya di akhir sujudnya, salat sunnahnya, bahkan salat wajibnya. Ia minta kepada Allah, Rabbi ufirli, ya Allah ampunkan dosa-dosaku, wali walidayya, dan juga untuk ayah dan ibuku ya Allah. Wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Cintailah mereka berdua sebagaimana mereka mencintai dan menyayangiku ketika aku masih kecil ya Allah. Betapa indah pemandangan tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, pahala terbaik bagi kita para ayah yang telah mendidik anak-anak kita adalah surga Firdaus. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'ala jariyatain", siapa yang telah berhasil mendidik 2 anak perempuan hatta tablugha, sampai mereka balik, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengangkat tangannya mengatakan, "Ana wa huwa kahadhihi", sungguh saya dan orang tersebut, ayah dan ibu tersebut seperti ini dekatnya di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah golongkan kita di antara ayah yang sukses, di antara keluarga yang saleh dan saleha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.